Antam dan Tins kondisi fundamentalnya bagus, nggak terlalu bagus Pak ya, tadi saya udah sharing juga ya. Ini mungkin saya sharing lagi kali ya, sedikit presentasinya ya, buat Antam sama Tins. Kalau laporan keuangan ya, kita ngomongin ini ya, laporan keuangan ya. Laporan keuangan sebenarnya kan kemarin bentar ya. Nah, kalau kita lihat kan ini kita start dari Teens dulu ya. Ini revenue kan mereka lumayan drop ya. Ini revenue-nya mereka lumayan drop, laba kotornya juga mereka lumayan drop. Posisi mereka di second quarter itu rugi ya, kalau buat di Teens ya. Walaupun sebenarnya full year-nya positif, cuman di second quarter-nya mereka rugi. Di 9 month-nya, 9 month, 6 month-nya mereka masih positif. Kalau kita lihat ya, yang pertama tuh jadi concern ya dari sisi mereka punya revenue, itu tuh dari sisi mereka punya logam timah. Itu turunnya lumayan dalam, 43%. Ini 73% dari mereka punya revenue. Terus mereka punya yang chemical buat timah, itu juga turun sampai 55%. Ini komposisinya sekitar 7%. Kalau kita lihat mereka timahnya yang buat solder, itu juga lumayan turun ya. Ini mereka 143 miliar. Ingat ya bahwa kalau secara kayak geographicals, si timah itu tuh bisnis modelnya itu banyakkan ekspor. 82,6% dari mereka punya revenue itu adalah isinya ekspor. Jadi itu. Terus kalau kita lihat yang jadi concern juga pertama adalah dari sisi produksi mereka juga nggak terlalu genjot ya. Ini kalau kita lihat secara produksi mereka turun karena mereka juga ngelihat demand mungkin nggak terlalu bagus ya. Itu yang sebenarnya jadi perhatian juga. Terus yang menarik lagi adalah average selling price-nya mereka ya, harga rata-rata timah mereka tuh turun sampai 35% year on year. Jadi itu yang ibaratnya bikin juga selain dari sisi volumenya turun, dari sisi ASP-nya juga lumayan turun ya. Akhirnya mereka nggak terlalu bagus. Saya harus agak hati-hati sih ya teman-teman ya kalau buat timah ya, apalagi ibaratnya dengan kondisi yang sekarang, apalagi kalau di industri timah ini kan kayak masih ada risiko terkait dengan illegal mining ya. Walaupun sebenarnya kemarin pemerintah tuh udah aware soal ini gitu. Jadi intinya kayak mereka ubah regulasinya. Jadi kayak pengaturannya itu lebih ada di central government untuk kayak ngeliat terkait dengan potensi illegal mining ini. Cuman kayaknya so far masih kita nggak tahu ya implementasinya seperti apa. Cuman itu menurut kita jadi risiko sih ya. So kalau buat timah ya, kita ngelihat kayak kita rekomendasinya masih sama, kita masih hold, target harganya 1000. Yang kita harus agak hati-hati adalah kemarin di 8M23 mereka punya kapal isap produksinya ini karam, kondisi cuaca juga nggak terlalu bagus, itu jadi resiko. Terus yang kedua kita ngeliat ada ruang resiko juga dari pelemahan harga ASP di global. Produksinya juga masih belum terlalu bagus ya. Habis itu sama mereka punya tingkat utang juga agak sedikit naik ya. Net gearing mereka agak sedikit naik. Jadi itu ya buat timah ya.